selanjutnya. Silahkan. Baik, terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi Oh, sebelum itu, mohon maaf ya, sebelum itu dibuka semua videonya untuk presentase dan penutupan. Tolong dibuka videonya ya. Baik. Nah, saya lanjut Bu ya. Jadi, silakan. Hari ini di pertemuan kita yang ketiga, kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan dan memaparkan materi dari bab 2 dan bab 3 ya. Ya, sebelumnya perkenalkan saya Muhammad Adriansa sebagai moderator dan teman-teman saya itu ada Nur Halija, Diana Natasha, Nur Khafifah Tanjung, Anggun Eci Amelia, Elvira Yanti Ahmad, dan Muhammad Asraf. Jadi, sebelum masuk ke materi, di bab 1 kemarin kita sudah membahas tentang pentingnya pengendalian ya dalam mencapai tujuan organisasi. Dan di kesempatan kali ini, kami membahas bab 2 yang membahas tentang pendekatan dalam mengimplementasikan pengendalian manajemen. Dan bab 3 itu langkah-langkah yang terlibat dalam merancang sistem pengendalian. Jadi langsung saja tanpa panjang lebar ya, kita masuk ke materi yang pertama yang akan dijelaskan oleh teman saya Nur Halija. Kepada Nur Halija, saya persilakan. Baik, saya akan menjelaskan tentang pendekatan sibernetik sistem pengendalian manajemen. Jadi, apa sih itu sibernetik? Jadi, sibernetik itu berasal dari karya Yunani, Kybernetes, yang berarti jurumudi. Seorang jurumudi adalah orang yang mengarahkan pergerakan kapal agar sesuai arah yang direncanakan. Pada tahun 1940, Norbert Reiner menciptakan istilah sibernetik adalah studi tentang seluruh bidang pengendalian dan teori komunikasi, apakah dalam mesin atau binatang. Jadi sibernetik ini berkaitan dengan prinsip-prinsip yang mengatur diri sendiri dalam berbagai sistem, mulai dari sistem biologi manusia dengan sistem mesin. Sibernetik telah populer secara umum dengan sistem teori sebagai teori pemersatu terhadap self-regulation. Selanjutnya ada kerangka sibernetik. Jadi kerangka sibernetik ini terdiri dari 4 bagian, yaitu keinginan klien, setting, penghuni, dan juga kebutuhan lain. Tujuan diadanya elemen-elemen tersebut adalah untuk mengetahui secara rinci kemungkinan kebutuhan lingkungan yang harus dipenuhi, yaitu dengan mengetahui bagaimana pribadi yang berbeda beraksi terhadap lingkungan yang beragam. Bagaimana kombinasi tertentu antara individu dan settingnya berinteraksi menghasilkan berbagai pola perilaku tertentu. Lanjut ke karakteristik dari sistem sibernetik, yaitu struktur kompleks, saling interaksi, komplementer, evolvability, dan konstruktif. Selanjutnya yaitu paradigma sibernetik dan proses pengendalian. Jadi ada unsur-unsur penting dalam proses pengendalian berulang. Di antaranya yang pertama, menetapkan tujuan dan ukuran kinerja, kemudian mengukur kecepatan, membandingkan prestasi dengan hasil, komputasi varians yang dihasilkan dari perbandingan sebelumnya, pelaporan varians, mengidentifikasi penyebab variasi, mengambil tindakan yang diperlukan untuk menghilangkan varians di masa depan, dan yang terakhir ada tindak lanjut untuk memastikan bahwa tujuan terpenuhi. Jadi paradigma itu dimulai dengan asumsi bahwa keputusan dibuat karena interaksi antara pembuat keputusan dan lingkungan hidup eksternal. Langkah berikutnya ialah membandingkan tempat faktual dengan tujuan organisasi dan ukuran kinerja. Selanjutnya adalah melakukan proses implementasi, dan langkah terakhir adalah mendapatkan umpan balik yang diperlukan dalam menentukan dampak dari tindakan. Lanjut ke merancang pengendalian manajemen, yaitu ada proses pengendalian hierarki. Proses pengendalian dalam suatu organisasi melibatkan hubungan antara superior dan bawahan. Hubungan dapat disebut sebagai alat akhir hubungan karena keunggulan mengkomunikasikan tujuan organisasi ke bawahan yang pada gilirannya merancang strategi untuk mencapai tujuan-tujuan. Tujuan bawahan harus kongruen dengan tujuan superior. Kongruensi dalam tujuan dapat dicapai melalui negosiasi dan tergantung pada gaya manajemen dan proses komunikasi dalam organisasi. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Nur Halija atas pemaparannya. Langsung saja materi selanjutnya akan dijelaskan oleh pemateri kita, Dea Natasha. Kepada Dea, saya persilakan. Selanjutnya saya akan menjelaskan materi mengenai pendekatan kontingensi sistem pengendalian manajemen. Sebelum adanya teori kontingensi, terdapat teori klasik yang dikembangkan oleh beberapa
para ilmuwan seperti Fayol, Burns, Stalker, dan Lusato. Mereka mengasumsikan bahwa orang termotivasi oleh imbalan. Teori kontingensi didasarkan pada premis bahwa desain dan penggunaan pengendalian sistem bergantung pada konteks tertentu dari pengaturan organisasi di mana pengendalian beroperasi. Teori kontingensi berfokus pada sebuah interaksi antara organisasi dan lingkungannya. Hal ini mengasumsikan bahwa energi impor, organisasi, dan sumber daya lingkungan mengubahnya menjadi barang, jasa, dan produk, kemudian diekspor oleh lingkungannya. Lingkungan mengubahnya menjadi lingkungan di mana organisasi beroperasi. Selanjutnya ada beberapa faktor yang dibutuhkan untuk melakukan pendekatan kontingensi. Yang pertama, yaitu teknologi, karena teknologi dapat membantu manajer untuk menggunakan sumber daya yang lebih efektif dan untuk mengumpulkan data bagi pengambilan keputusan strategis dan operasional. Yang kedua ada struktur organisasi. Struktur organisasi modern harus sedemikian rupa dapat mengatasi ketidakpastian dengan tingkat tinggi. Bagi perusahaan yang memiliki bisnis yang terus tumbuh, pekerjaan meningkat dan struktur organisasi menjadi lebih rumit karena tugas atau garis produksi baru ditambahkan. Ketiga, ada lingkungan hidup. Untuk bertahan hidup, organisasi harus beradaptasi dengan tuntunan lingkungan hidup mereka. Pendekatan kontingensi membantu untuk mengembangkan sistem pengendalian yang sangat canggih, seiring dengan intensitas persaingan dihadapi perusahaan. Selanjutnya ada teori yang terlalu sempit. Fisher pada tahun 1998 mengembangkan sebuah pendekatan teori kontingensi dan pengendalian manajemen dengan teori kontingensi reviewing, sistem pengendalian manajemen dan hasil perusahaan. Dia menyarankan bahwa asumsi yang mendasari adalah kontingensi. Fisher juga mengidentifikasikan 5 variabel pengendalian kontingensi. Yang pertama, ketidakpastian, keteknologi dan saling ketergantungan, kemudian industri perusahaan dan satuan variabel, kemudian strategi bersaing dan misi dan faktor observability. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Ade Andreasya. Dan selanjutnya akan dijelaskan oleh Nur Khafifah Tanjung. Kepada Nur Khafifah, saya persilakan. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang strategi dan sistem pengendalian. Menurut Kenneth R. Andreas, strategi adalah suatu proses di mana senior eksekut mengevaluasi kekuatan dan kelemahan perusahaan dalam peluang dan ancaman yang ada di lingkungannya, dan memutuskan produk pasar yang sesuai kompetensi khas perusahaan dengan peluang lingkungan. Pengendalian dirancang untuk membantu organisasi dalam mencapai tujuan mereka. Sebuah organisasi dapat memperoleh keunggulan kompetitif dengan mengintegrasikan fungsi yang biasanya terpisah dan strategi yang pengendalian. Sistem pengendalian manajemen adalah alat yang membantu dalam efektivitas pelaksanaan strategi. Strategi dapat dipertimbangkan pada 2 tingkat dalam sebuah organisasi. Strategi terbagi 2. Yang pertama, strategi perusahaan. Strategi perusahaan membantu membuat rencana mengenai di mana dan bagaimana perusahaan dapat bersaing dalam suatu industri. Pada tingkat strategi perusahaan, pengendalian mengacu pada mekanisme eksekutif perusahaan yang mempengaruhi arah strategi perusahaan dan tingkat pencapaian tujuan perusahaan. Yang kedua, strategi unit bisnis. Strategi unit bisnis yang ditawarkan menciptakan dan mempertahankan keunggulan kompetitif di semua operasi bisnis perusahaan. Di strategi unit bisnis, suatu organisasi memiliki 2 aspek yang saling terkait, yaitu misi dan keunggulan kompetitif. Misi yang di sini ialah tujuan organisasi yang luas berdasarkan perencanaan tempat yang membenarkan keberadaan organisasi. Dan keunggulan kompetitif ialah keunggulan bersaing, kemampuan yang diperoleh melalui karakteristik dan sumber daya suatu perusahaan yang memiliki kinerja lebih tinggi dibandingkan perusahaan lain pada industri atau pasar yang lainnya. Baiklah, saya kembali lagi kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Nur Khafifah Tanjung ya, sudah memaparkan materinya. Tadi adalah materi yang ada pada
Selanjutnya kita masuk ke bab yang ketiga mengenai desain sistem pengendalian. Materi pertama pada bab 3 ini akan dijelaskan oleh Anggun Eci Amelia. Kepada Anggun Eci, dipersilakan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan langkah-langkah dalam merancang sistem pengendalian manajemen. Nah, perancangan sistem pengendalian membutuhkan pemahaman tentang apa yang organisasi inginkan dari setiap karyawan mereka secara individual. Ini membutuhkan pengidentifikasian peran setiap individu dari Chief Executive Officer untuk setiap karyawan tingkat organisasi yang terendah dalam rangka mencapai tujuan organisasi. Nah, SPM tidak bisa dirancang tanpa pemahaman, tanpa tindakan-tindakan utama yang dikendalikan. Ketika tujuan dari sistem pengendalian adalah untuk mempengaruhi tindakan, identifikasi tindakan adalah hal penting yang diinginkan. Nah, yang kedua ada langkah-langkah pengendalian, yaitu yang pertama ada pilihan pengendalian. Pilihan pengendalian tergantung pada tingkat keparahan masalah. Mekanisme pengendalian dapat dipilih melalui alternatif pengendalian yang sesuai atau yang akan memberikan manfaat pengendalian yang maksimal. Ketika menganalisa alternatif ini, pertama manajer harus mempertimbangkan pengendalian pribadi atau budaya karena ini memiliki konsekuensi dan biaya yang lebih murah dalam pelaksanaannya. Yang kedua ada pengendalian tindakan, yaitu pengendalian yang bekerja pada suatu aturan standar prosedur. Yang ketiga ada pengendalian hasil. Pengendalian hasil ini digunakan untuk mengontrol perilaku karyawan. Pengendalian yang efektif dapat mengatasi masalah motivasi. Pengendalian memberitahukan karyawan tentang apa yang diharapkan dari mereka dan apa yang harus mereka lakukan untuk memperoleh hasil yang diinginkan. Yang keempat ada pengendalian yang ketat. Nah, beberapa pengendalian yang ketat dan mahal memerlukan waktu yang signifikan dari manajemen puncak, membutuhkan sistem informasi baru, pengukuran, semua ini dapat menambah pengeluaran organisasi. Akhirnya, pengendalian yang ketat sangat diperlukan untuk mengetahui apakah ada efek bahaya dari pengendalian diprediksi, maka pengendalian yang ketat tidak akan bekerja karena karyawan membutuhkan otonomi untuk mengambil tindakan. Saya kembalikan kepada moderator. Sudah sih? Baik. Terima kasih, ada Anggun Eci. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh materi Elvira Yanti Ahmad. Kepada Elvira, saya persilakan. Baik, selanjutnya yaitu faktor yang mempengaruhi desain SPM. Desain sistem pengendalian dipengaruhi oleh sejumlah faktor. Yang pertama, gaya manajerial dan desain sistem pengendalian. Nah, di yang bagian pertama ini, perbedaan gaya manajerial mempengaruhi desain sistem pengendalian ada 3, yaitu yang pertama pengendalian eksternal, yang kedua pengendalian internal, dan yang ketiga pengendalian campuran. Di mana pengendalian eksternal yaitu pengendalian eksternal yaitu otoritatif dan mekanik, sebagaimana organisasi yang telah ditetapkan oleh manajemen puncak. Dan yang kedua ada pengendalian internal, di mana gaya ini bekerja pada premis bahwa bawahan akan termotivasi dan berkomitmen untuk organisasi. Dan yang ketiga itu ada pengendalian campuran, di mana proses pengendalian ini mencakup unsur-unsur yang penting dari perencanaan, pengambilan keputusan, dan pengendalian. Dan yang kedua, dari desain sistem pengendalian itu
budaya perusahaan dan desain pengendalian, di mana budaya perusahaan membantu dalam mengkoordinasikan semua kegiatan dari organisasi. Yang ketiga itu ada dampak budaya perusahaan atas budaya sistem pengendalian, yakni sebuah sistem pengendalian harus didesain sedemikian rupa sehingga sesuai dengan budaya yang ada di organisasi. Dan selanjutnya yaitu desentralisasi dan desain sistem pengendalian. Guna desentralisasi ini memastikan bahwa pembuat keputusan sampai pada keputusan yang baik dengan memanfaatkan informasi yang cukup. Dan yang kelima itu ada Slack organisasi dan desain pengendalian. Menurut Sayred dan Mercy, mendefinisikan Slack organisasi sebagai perbedaan antara sumber daya yang tersedia untuk organisasi dan pembayaran yang diperlukan untuk mempertahankan koalisi. Dan yang keenam itu ada pengendalian stakeholder dan desain sistem pengendalian, di mana stakeholder organisasi ini termasuk dari adanya itu investor, pelanggan, karyawan, pemasok, dan masyarakat. Dan yang terakhir itu ada struktur komunikasi dan proses pengendalian. Elemen pertama dari sistem informasi adalah proses formal atau informal yang memindai lingkungan di mana subunit organisasi beroperasi. Kembali kepada moderator. Terima kasih kepada Elvira. Dan yang terakhir, materi kita akan dijelaskan oleh Muhammad Ashraf Panjaitan. Muhammad Ashraf maksud saya, mohon maaf. Kepada Muhammad Ashraf, saya persilakan. Ya, terima kasih moderator. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang membangun pelanggan fokus total quality management. Organisasi dalam lingkungan yang kompetitif kini harus berkonsentrasi pada kepuasan pelanggan. Di pasar yang menawarkan sejumlah pilihan untuk pembeli, perusahaan dapat menempatkan diri dalam posisi yang menguntungkan dengan berkonsentrasi pada total budaya kualitas yang berfokus pada pelanggan. Total Quality Management adalah suatu konsep manajemen yang telah dikembangkan sejak 50 tahun yang lalu, yang diambil dari berbagai praktek manajemen, usaha peningkatan dan pengembangan produktivitas. Di masa lampau, literatur manajemen berfokus pada fungsi-fungsi pengendalian kelembagaan, termasuk perencanaan, pengorganisasian, perstrukturan staf, pemberian arahan penugasan, dan penyusunan anggaran. Ada beberapa faktor yang menyebabkan lahirnya perubahan paradigma, diantaranya ialah semakin meningkatnya persaingan ketidakpuasan pelanggan terhadap mutu pelayanan dan produk, pemotongan anggaran, serta krisis ekonomi. Total Quality Management ini adalah pendekatan berorientasi pelanggan yang memperkenalkan perubahan manajemen yang sistematik dan perbaikan terus-menerus terhadap proses. Menerapkan Total Quality Management adalah proses yang panjang. Mungkin diperlukan selama 7 tahun untuk menyelesaikan proses. Ini adalah tanggung jawab manajemen puncak untuk menerapkan Total Quality Management. Manajemen puncak harus mencari pelatih ahli dan menyelenggarakan program pelatihan Total Quality Management untuk tim yang berada dalam organisasi. Tim harus didorong untuk bekerja menuju peningkatan tujuan Total Quality Management. Dorongan ini mungkin menggiring bentuk penghargaan dan pengakuan yang diberikan kepada karyawan untuk bekerja lebih baik. Manajemen tingkat menengah harus memastikan bahwa lingkungan yang dibutuhkan untuk pelaksanaan Total Quality Management mudah rentan terhadap perubahan dan perbaikan yang untuk terus-menerus. Selanjutnya, dampak teknologi informasi pada desain sistem pengendalian. Pada masa kini, sebagian besar masyarakat semakin merasakan informasi sebagai salah satu kebutuhan pokok di samping kebutuhan akan sandang, pangan, dan papan. Seiring dengan hal itu, informasi telah berubah bentuk menjadi suatu komoditi yang dapat diperdagangkan. Keadaan ini terbukti dengan semakin berkembangnya bisnis pelayanan informasi
seperti stasiun televisi, surat kabar, radio, dan internet yang telah memasuki sendi-sendi kehidupan masyarakat. Hal ini telah mendorong transformasi masyarakat tradisional menjadi masyarakat informasi. Sejak ditemukannya komputer pada tahun 1955, peradaban dunia telah memasuki era informasi. Teknologi informasi dengan komputer sebagai motor penggeraknya telah mengubah segalanya. Pemrosesan informasi berbasis komputer mulai dikenal orang, dan hingga saat ini sudah banyak software yang dapat digunakan orang sebagai alat pengolah data untuk menghasilkan informasi. Di dalam bidang akuntansi, sistem pemrosesan informasi akuntansi berbasis komputer banyak ditawarkan dengan tujuan untuk memberikan kemudahan bagi para akuntan untuk menghasilkan informasi yang dapat dipercaya, relevan, tepat waktu, lengkap, dapat dipahami, dan teruji. Manajemen organisasi harus tanggap pada perubahan lingkungan ini jika ingin organisasinya tetap dapat bertahan dan meningkatkan kinerjanya. Manajemen organisasi juga harus sensitif terhadap pengaruh perkembangan teknologi yang mencakup informasi, peralatan teknik, dan proses dalam mengubah input menjadi output. Contohnya, dengan bantuan teknologi spreadsheet, proses penganggaran dari perusahaan dapat dipercepat dan kualitas anggaran dapat ditingkatkan. Selanjutnya menyediakan informasi untuk pengambilan keputusan operasional dan strategis. Penurunan biaya pengolahan informasi menyebabkan munculnya sistem ABC atau biaya berdasarkan aktivitas. Sistem ini menyediakan data biaya yang akurat untuk keputusan operasional dan strategis dalam suatu organisasi. Ketersediaan sebuah peralatan elektronik yang disebut scanning, peralatan optik telah meningkatkan teknik pengendalian persediaan yang efisiensi. Peralatan ini juga digunakan untuk melakukan riset pasar dengan mencatat pola permintaan pelanggan. Baik, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih atas pemaparannya, Muhammad Ashraf ya. Sekian dari pemaparan dari kelompok 2 ya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Dan selanjutnya kita masuk ke sesi tanya jawab yang dimana kami akan memberikan pertanyaan kepada para audiens ya. Yang di sini kami akan memberikan pertanyaan 2 kepada setiap kelompok. Dan langsung saja kita masuk ke kelompok yang pertama. Elvira, bisa diberikan pertanyaannya? Baik, terima kasih moderator. Teruntuk kelompok 1, boleh dengarkan ini baik-baik. Saya akan memberikan 2 pertanyaan. Yang pertama itu, setiap perusahaan memiliki manajemen yang memegang peranan penting yang menentukan keberhasilan dalam mencapai tujuan. Nah, berikut coba kelompok 1 jelaskan manakah yang bukan merupakan karakteristik dari seorang manajer yang baik. Yang pertama itu memiliki pengetahuan yang memadai mengenai konsep dan praktik. Yang kedua, mau turun ke lapangan untuk mengetahui permasalahan yang terjadi. Dan yang ketiga, sangat berorientasi terhadap tujuan divisinya, bukan tujuan perusahaannya. Baik, pada kelompok 1 untuk pertanyaan pertamanya sudah jelas. Bisa diulangi, Kira? Yang bagian mananya, Kamel? Dari awal, Elvira pelan-pelan. Oh, maaf ya kalau ini. Baik, saya ulangi. Setiap perusahaan memiliki manajemen yang memegang peranan penting untuk menentukan keberhasilan dalam mencapai suatu tujuan.
Lanjut. Iya. Oke. Pilihannya itu ada 3. Tadi kalau Yang nggak salah pertama, penting itu ada dibilang coba jelaskan. iya, tunggu dulu. Berikut coba kelompok 1 jelaskan manakah yang bukan merupakan karakteristik manajer yang baik. Iya. Yang pertama, memiliki pengetahuan yang memadai mengenai konsep dan praktik. Konsep apa? Konsep apa, Fir? Konsep dan praktik. Lanjut, Alfi. Yang kedua, mau turun ke lapangan untuk mengetahui permasalahan yang terjadi. Iya. Yang ketiga, sangat berorientasi terhadap tujuan divisinya, bukan tujuan perusahaan. Baik, itu untuk pertanyaan yang pertama. Bisa dilanjutkan? Bisa. Pertanyaan yang kedua, yakni apa fungsi penerapan desentralisasi dalam pengendalian hasil di sebuah organisasi atau perusahaan? Bisa pelan-pelan. Ulangi, Fir. Bisa diulangi. Ya, baik. Apa fungsi peranan desentralisasi dalam pengendalian hasil di sebuah organisasi atau perusahaan? Udah, Elvira, terima kasih. Ya, sama-sama. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Elvira. Ya. Selanjutnya pertanyaan untuk kelompok ketiga. Ini akan disampaikan oleh yang untuk kelompok 3 bisa langsung ya diberikan pertanyaannya. Baiklah, terima kasih moderator. Pertanyaan untuk kelompok 3. Pertanyaan pertama yaitu, ketika sebuah perusahaan memutuskan untuk
merancang atau mendesain sistem pengendalian manajemen, apa sih hal yang perlu diperhatikan oleh si perusahaan tersebut? Baiklah, saya ulangi. Iya. Saya ulangi. Ketika sebuah perusahaan memutuskan untuk merancang atau mendesain sistem pengendalian sudah. Udah, lanjut. Sistem pengendalian manajemen apa sih hal yang perlu diperhatikan oleh si perusahaan tersebut? Sudah. Lanjut ke pertanyaan yang kedua, yaitu di dalam langkah-langkah merancang sistem pengendalian manajemen, itu kan terdapat sistem pengendalian yang ketat. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana bentuk penerapan pengendalian tersebut atau contoh dari pengendalian tersebut di suatu perusahaan dan apakah efek samping dari pengendalian yang diterapkan? Yang sekali lagi, Ci. Dari awal. Dari awal. Ya. Di dalam langkah-langkah merancang sistem pengendalian itu terdapat sistem pengendalian yang ketat. Nah, bagaimana bentuk penerapan pengendalian tersebut atau contoh dari pengendalian tersebut di dalam suatu perusahaan atau organisasi, dan apakah ada efek samping dari pengendalian yang diterapkan? Oke. Sudah. Udah. Baiklah, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih, Kang Gunici, atas pertanyaannya. Yang selanjutnya, pertanyaan untuk kelompok 4 akan diberikan oleh my brother Ashraf. Kepada Ashraf, saya persilakan. Terima kasih, Adri. Kelompok 4. Siapa kelompok 4 nih? Iya, Ashraf. Iya, kelompok 4. Kan di Total Quality Management sudah dijelaskan bahwa manajemen puncak diberi tanggung jawab perusahaan untuk menerapkan Total Quality Management ini. Tentunya untuk membuat rancangan ini diperlukan biaya. Lantas, bagaimana manajemen puncak ini untuk mendapatkan biaya dari rancangan yang akan dibuatnya? Coba ulangi, Ashraf. Dari awal. Iya. Kan di Total Quality Management ini sudah dijelaskan bahwa manajemen puncak diberi tanggung jawab oleh perusahaan untuk menerapkan Total Quality Management ini. Tentunya untuk membuat rancangan diperlukan biaya. Lantas, bagaimana manajemen puncak untuk
mendapatkan biaya dari rancangan yang akan dibuatnya. Gimana? Yang lanjut, Srap. Udah, yang kedua. Yang kedua ya. Pastinya setiap rancangan tidak selamanya berjalan lurus-lurus saja. Jadi, apa yang dilakukan manajemen puncak jika total quality management yang sudah dirancangnya mengalami kegagalan? Sudah? Sekali lagi, Asraf. Oke. Pastinya setiap rancangan tidak selamanya berjalan lurus-lurus saja. Jadi, apa yang dilakukan manajemen puncak jika total quality management yang sudah dirancangnya mengalami kegagalan? Oke, udah. Sudah? Oke, saya kembalikan kepada Adriansa, my brother. Terima kasih kepada Asraf, my brother. Oke. Yang selanjutnya itu tadi kelompok berapa terakhir? Kelompok 4 ya. Sekarang ke kelompok 5. Pertanyaannya akan diberikan oleh Nurhaliza. Kepada Nurhaliza, saya persilakan. Baik, saya akan memberikan pertanyaan untuk kelompok 5. Kelompok 5, apakah suara saya bisa didengar? Bisa, Liza. Oke, jadi pertanyaan pertama, menurut kalian, seberapa penting sih pendekatan sibernetik ini dalam menangani masalah dengan sistem pengendalian manajemen di sebuah perusahaan? Liza, boleh diulangi sekali lagi. Oke, menurut kalian, seberapa penting pendekatan sibernetik dalam menangani masalah dengan sistem pengendalian manajemen di sebuah perusahaan? Udah? Lanjut, Liza. Oke, yang kedua, misalkan nih, kalian itu seorang sales salah satu produk. Jadi bersama dengan atasan, kalian ini berniat untuk meningkatkan penjualan sebesar 15%. Nah, jadi bagaimana nih kalian selaku sales produk tersebut untuk mencapai target yang sudah ditentukan? Dan tentu saja itu menggunakan pendekatan sibernetik ya. Harus dikaitkan dengan pendekatan sibernetik. Liza, boleh diulang? Oke, misalkan nih kalian itu seorang sales produk nih. Jadi bersama dengan atasan kalian ini berencana untuk meningkatkan penjualan produk sebesar 15%. Nah, jadi bagaimana kalian itu sebagai seorang sales untuk mencapai target yang sudah ditentukan dan dikaitkan dengan pendekatan sibernetik tersebut? Oke, makasih. Oke, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Nurhaliza. Baiklah, pertanyaan untuk kelompok 6 yang terakhir akan disampaikan oleh Nur Katifah Tanjung kepada Harifah. Saya persilakan. Baiklah, saya akan kasih pertanyaan kepada kelompok 6. Yang pertama, bagaimana cara perusahaan menerapkan Porter 5 Process Model? Kelompok 6. Ya. Udah. Sekali lagi lah. Bagaimana cara perusahaan menerapkan Porter 5 Process Model?
Udah. Udah, terus? Yang kedua, ini contohnya nih. Total quality management adalah pendekatan yang orientasinya di pelanggan. Jadi contoh Jalan perusahaan. pipa. Enggak ya. Total quality management adalah pendekatan yang orientasinya di pelanggan. Jadi, contoh perusahaan yang menerapkan pendekatan ini sudah banyak. Salah satunya Xiaomi Communication. Menurut kelompok 6, bagaimana sih sistem total quality management yang berjalan pada perusahaan mereka untuk memberikan produk yang sesuai keinginan pelanggan? Terima kasih. Sama. Kembali ke moderator. Baik, seluruh pertanyaan sudah diberikan untuk semua kelompok yang ada ya. Jadi sembari menunggu mereka mencari jawaban dan menyusun jawabannya, kepada Ibu Nur Fadilah, jika ada yang ingin disampaikan, bisa disampaikan Bu pada kami. Oke. Terima kasih ya untuk kelompok 2. Ibu nanti aja terakhir ada pertanyaan dari Ibu untuk pertanyaan ada berapa ya? 2 pertanyaan ya. Untuk pertanyaan rebutan untuk semua kelompok. Jadi silahkan diberikan durasi waktunya kepada kelompok yang lain. Nggak usah lama-lama ya. Silahkan. Ibu kembalikan kepada moderator. Baik, Bu. Jadi kami memberikan waktu sekitar 15 menit cukup atau kelamaan. 15 menit ya mungkin. Sudah lama saya rasa untuk setiap kelompok menjawab pertanyaannya. Jika sudah ada yang bisa menjawab, langsung berikan instruksi ya kepada saya. Oke. Kayaknya 15 menit itu lama kali lah. Itu karena kita kan udah ada bukunya. Kalau menurut Ibu 5 menit itu cukup ya? Bu. Jadi 5 menit ya waktunya. Bu, kalau misalnya satu kelompok masih satu yang jawab, bisa mulai, Bu? Moderator, kalau misalnya yang masih satu yang bisa dijawab, boleh dimulai? Iya, nggak apa-apa. Jawab aja. Bentar. Baik, saya Hanofia. Izin menjawab pertanyaan dari Nurhalijah. Untuk kelompok 5, yaitu misalkan saya ini adalah sebuah sales dan saya dengan atasan saya berencana untuk meningkatkan penjualan sebesar 15%.
bagaimana tindakan saya sebagai seorang sales untuk mencapai target tersebut dan kaitkan dengan pendekatan sibernetik. Benar kan? Itu pertanyaannya. Iya, Hana. Ya. Menurut kami, yang diwakilkan oleh saya, kan kita udah tahu nih, sibernetik ini bertujuan memberikan koreksi sebagai hasil evaluasi bagi perencanaan. Tadi kan rencananya meningkatkan penjualan sebesar 15%. Ya kan? Nah, jadi di dalam sibernetik ini ada elemen yang bertujuan untuk mengetahui serinci mungkin kebutuhan lingkungan yang harus dipenuhi, yaitu dengan mengetahui bagaimana pribadi yang berbeda bereaksi dan berbeda pula terhadap lingkungan yang beragam. Kemudian elemen ini juga berfungsi kerangka sibernetik ini bisa memecahkan masalah dan temuannya adalah kerangka sibernetik ini bertujuan untuk mendukung kerja dalam pemecahan masalah. Pemecahan masalah adalah temuan dan hasil perubahan yang layak dan diinginkan untuk mencapai stabilitas dalam interaksi interpersonal. Jadi elemen-elemen itu kan ada 4 tadi di pendekatan sibernetik, itu keinginan klien, setting, penghuni, kebutuhan lain. Jadi kan kalau sales itu dia lebih terjun ke lapangan ya. Jadi dia tuh mungkin lebih tahu sasaran pelanggan itu gimana gitu. Jadi elemen-elemen ini, yang pertama keinginan klien, yaitu dikelompokkan ke dalam 3 tingkat kinerja yang sejalan dengan kebutuhan pengguna, yaitu tingkat kesehatan atau keselamatan dan keamanan, tingkat fungsi, efisiensi, dan tingkat kenyamanan dan kepuasan psikologis. Berarti yang sales lakukan adalah sebelum dia meningkatkan penjualannya, dia harus tahu dulu sasaran produk dia yang mana yang bisa lebih banyak peminatnya gitu. Jadi dia harus tahu dulu dengan menggunakan 4 elemen ini. Yang pertama sesuai dengan keinginan klien, terus settingnya elemen-elemen yang masuk ke dalam penghunian itu ada anak-anak, ada remaja, ada orang tua, atau penyandang cacat fisik, sehingga disesuaikan dengan kebutuhan-kebutuhannya. Jadi yang pertama kali saya lakukan sebelum dia meningkatkan penjualannya, dia merencanakan produk mana nih yang kira-kira sesuai dengan 4 elemen ini. Jadi peminatnya banyak sehingga produk itu bisa ditingkatkan. Jadi ketika produk itu ditingkatkan, karena peminatnya banyak tadi, otomatis tingkat penjualan mereka naik. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik. Terima kasih atas jawabannya. Bagaimana jawabannya tadi? Apakah sudah benar? Baik, saya rasa jawabannya sudah cukup bagus ya, tapi saya ingin tambahkan nih dari jawaban Saudari Hana. Jadi kan mengenai sales produk tadi kan, jadi kan pendekatan sibernetik ini kan tadi untuk meningkatkan penjualan itu dapat dimulai itu dengan membuat ataupun memetakan strategi yang akan dilakukan. Jadi harus ada dulu nih konfirmasi antara atasan dan juga bawahan terkait strategi-strategi apa yang akan diterapkan dalam penjualan produk tersebut. Kemudian terjun ke lapangan seperti yang Hana bilang tadi untuk melakukan penjualan dan juga menggunakan strategi yang sudah ditentukan tadi atau melakukan strategi telemarketing baru untuk meningkatkan penampilan. Nah, kita tahu biasanya kan seorang sales ini salah satu yang menonjol dalam diri seorang sales ini kan adalah penampilannya yang harus menarik nih untuk juga menarik konsumen. Karena bagaimanapun penampilan ini adalah salah satu hal yang sangat diperhatikan konsumen. Juga ini kan untuk mendukung kepercayaan diri dari seorang sales dalam memasarkan produknya. Barulah setelah itu bisa melakukan cara-cara memasarkan produk yang lainnya. Di antaranya itu seperti melakukan pendekatan dengan konsumen, kemudian kenali selera konsumen yang sudah Saudari Hana bilang tadi, kemudian pahami kebutuhan konsumen, kemudian kita sebutkan keunggulan produk apa yang kita jual, kemudian yakinkan konsumen nih bahwa produk yang kita tawarkan ini adalah yang terbaik. Kemudian tawarkan produk sesuai dengan kebutuhan konsumen, kemudian perhatikan ekspresi wajah atau mimik wajah kita dalam memasarkan produk, kemudian tidak boleh terkesan memaksa. Kemudian
sabar nih dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan konsumen terkait produk yang kita tawarkan. Nah, cara-cara tersebut kan merupakan itu sebuah tindakan di mana terkait dari pendekatan sibernetik ini tadi berkaitan dengan tindakan dan juga umpan balik ataupun sebab akibat. Jadi sebab yang akan melahirkan akibat tuh. Jadi itu akan lebih mudah bagi seorang sales itu untuk meningkatkan penjualan dalam memasarkan produk-produk yang dia miliki. Itu saja tambahan dari saya. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Pak Nurhaliza. Pada Anda tadi merupakan tanggapan ya dari Nurhaliza. Terima kasih. Yang selanjutnya jika ada kelompok yang ingin menjawab lagi bisa langsung dijawab ya, karena sudah 5 menit juga saya rasa ini. Baiklah, saya dari kelompok 6. Nama saya Lia Eriska. Saya akan menjawab pertanyaan dari Nur Khofifa Tanjung. Pertanyaannya, bagaimana cara perusahaan menerapkan quarter 5 purchase model? Quarter 5 purchase model adalah sebuah metode yang menganalisis untuk mengidentifikasi kekuatan yang membentuk pola bisnis. Diketahui bahwa quarter purchase model menganalisis struktur industri kompetitif dengan dasar ada 5. Yang pertama, intensitas pesaing di antara para pemain yang ada. Yang kedua, daya tawar dari pemasok. Yang ketiga, daya tawar dari pemain. Yang keempat, ancaman dari pengganti. Yang kelima, ancaman dari pesaing baru. Jadi, cara untuk menerapkan quarter 5 purchase dalam sebuah perusahaan yaitu dapat mencapai biaya terendah dibandingkan dengan pesaing lainnya dan membuat produk unik dalam perusahaan. Misalnya dari nama merek, layanan terhadap pelanggan, serta desain dan teknologi pada suatu produk. Lalu, perusahaan juga dapat membantu target pasar yang dimana fokus pada pembeli di suatu kelompok tertentu. Karena pada dasarnya perusahaan tidak boleh berhenti berinovasi dari segi produk maupun strategi agar mampu bertahan di tengah kondisi pesaing pasar yang ketat. Terima kasih. Baik, terima kasih. Bagaimana jawabannya? Baiklah, saya rasa jawabannya sudah cukup benar. Tidak ada tambahannya? Tidak. Oke, untuk semua kelompok, jadi karena saya sudah dapat instruksi ya mengenai tanya jawab kita ini, karena dari Zoom ini sistem penjawaban dan pertanyaan kurang jelas, jadi untuk tanya jawab kita beralih ke media WhatsApp group ya. Nanti kita bisa keluar dari sini dan kita melakukan tanya jawab di WA group kelompok SPM kita. Dan saat penutupan nanti kita kembali bergabung lagi di Zoom ya, atas instruksi Ibu Nur Fadila langsung ini. Oke, kepada semuanya bisa langsung live, dan yang ingin menjawab pertanyaan, jawab di grup melalui voice note ya, atau VN, supaya jelas. Oke, terima kasih, itu saja dari saya. Kita padakan di sini dulu ya untuk tanya jawabnya, dan silakan lanjutkan di grup WA. Terima kasih. Assalamualaikum, saya Gustiana Kusuma dari kelompok 4 akan mencoba menjawab pertanyaan dari Asraf yang inti pertanyaannya itu apa yang dilakukan manajer puncak untuk mengatasi kegagalannya dalam rancangan. Menurut kami, sebaiknya sebelum menjalankan rancangan tersebut, ada baiknya menyusun rencana yang akan dijalankan di perusahaan tersebut, khususnya rencana jangka panjang dan kebijakan strategis perusahaan. Contohnya itu, menyusun kebijakan investasi perusahaan seperti perluasan usaha, membangun pabrik, penggantian aktiva tetap. Kemudian,
tetapkan tujuan rancangannya. Misalnya nih, tujuan jangka panjang perusahaan adalah menambah kapasitas produksi 10 kali lipat dari kapasitas produksi untuk 10 tahun yang akan datang. Dan selanjutnya itu mengatur sumber daya perusahaan. Manajer puncak harus bisa mengkondisikan, membolisasi, menyatukan, dan memanfaatkan sumber daya agar menghasilkan sesuatu yang menguntungkan bagi perusahaan tersebut, sehingga untuk mengatasi kegagalannya itu lebih sedikit. Terima kasih. Tambahan dari saya dari kelompok 4. Jadi benar kata rekan saya tadi, jadi dalam sebuah manajer puncak gitu, jadi apa yang harus dialami jika mengalami kegagalan gitu ya, tadi benar dibuat planningnya terlebih dahulu, kemudian habis itu dibuat rancangan terlebih dahulu agar meminimalisir dari kegagalan tersebut. Dan jika sudah dibuat planning tersebut tetapi juga mengalami kegagalan gitu, nah langkah selanjutnya itu adalah buat seperti evaluasi diri, kemudian evaluasi dari planning tersebut agar kedepannya tidak mengalami kegagalan hal yang seperti sama gitu. Jadi kan kita membuat planning itu tidak jatuh dari kita membuat planning itu ada yang harus diplanningkan, kemudian habis itu ketika jatuh kita membuat evaluasi seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya Khairul Farhan, perwakilan dari kelompok 4, ingin menjawab pertanyaan dari saudara Asraf ya, selaku pemateri kelompok 2. Jadi mengenai pertanyaan pertama tadi, bagaimana manajemen puncak ya untuk mengumpulkan biaya demi kemakmuran perusahaan ya, demi perancangan perusahaannya. Jadi biasanya manajemen puncak ini menerapkan yang namanya TQM atau Total Quality Management. Nah, yang dimana ini adalah tanggung jawab dari manajemen puncak sendiri. Jadi biasanya manajemen puncak ini harus mencari pelatih yang ahli ya dalam hal ini dan menyelenggarakan program pelatihan TQM ini. Nah, jadi karena adanya program pelatihan TQM ini itu sehingga perusahaan terdorong ya untuk bekerja menuju peningkatan tujuan perusahaan. Jadi dorongan ini mungkin mengiring ya bentuk penghargaan atau pengakuan yang diberikan kepada karyawan untuk bekerja lebih baik lagi, sehingga pelanggan atau customer ya bisa tertarik dengan perusahaan tersebut, sehingga segala pemasukan mungkin lancar dalam perusahaan tersebut. Nah, sehingga itulah salah satu bentuk dari ide manajemen puncak ini dalam mengumpulkan biaya untuk perencanaan perusahaannya. Dan satu lagi, bisa saja kalau menurut saya bisa saja ditambah dengan uang kas perusahaan. Nah, itu juga bisa dilibatkan. Jadi manajemen puncak bisa saja mengambil atau mengkonfirmasi kepada bendahara perusahaan tersebut untuk ya sebagian kas perusahaan diambil demi keperluan perencanaan perusahaan tersebut. Sekian dari saya. Terima kasih. Saya dari kelompok 5. Saya akan menjawab pertanyaan dari Nur Halijah. Yang pertanyaannya adalah, seberapa penting pendekatan cybernetik dalam menangani masalah dalam suatu sistem pengendalian di suatu perusahaan? Jadi, pengendalian dengan pendekatan cybernetik ini sebelumnya kan adalah sebuah sistem pendekatan di mana standar kinerja suatu perusahaan itu ditentukan, kinerjanya diukur, dan perbandingan yang ada dilakukan antara standar dengan kinerja yang sebenarnya, sehingga menghasilkan sebuah informasi mengenai adanya perbedaan yang ada. Jadi menurut kami, pendekatan cybernetik ini
cukup penting untuk sebuah perusahaan. Karena pendekatan cybernetik ini ya memang dirancang untuk membantu suatu perusahaan dalam menentukan suatu proses pengendalian perusahaannya. Jadi dari pendekatan cybernetik inilah sebuah perusahaan mengambil sebuah gambaran ataupun wawasan yang kuat mengenai bagaimana pengendalian yang sebenarnya harus dilakukan. Serta sebuah perusahaan itu mengambil bantuan komunikasi yang mendukung dalam pemecahan suatu permasalahan yang ada. Sehingga dapat disimpulkan, pendekatan cybernetik ini memberikan suatu konsep kerangka yang kuat untuk sebuah perusahaan dalam mencapai tujuannya. Jadi apabila dalam suatu proses pengendalian manajemen suatu perusahaan itu mengalami masalah, bisa melalui pendekatan cybernetik inilah perusahaan mengambil langkah-langkah untuk menangani masalah tersebut. Terima kasih kepada Gustiana dan Dayat. Berarti intinya manajemen puncak harus menyiapkan plan B agar jika terjadinya kegagalan pada rancangan yang pertama itu bisa ditutupi oleh plan B. Berarti begitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Angga Reksa akan mencoba menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Untuk pertanyaan pertama, yang dimana menanyakan mengenai hal-hal yang bukan merupakan karakteristik manajer yang baik. Dan di dalam 3 poin yang disebutkan pemateri sebelumnya yang sudah dibacakan tadi, menurut kami yang akan merupakan karakteristik manajer baik itu ada dalam poin ketiga, yaitu sangat berorientasi terhadap tujuan divisi dan bukannya perusahaan. Alasannya itu karena tidak seharusnya manajer berorientasi terhadap tujuan divisi dan bukannya tujuan perusahaan. Manajer yang baik itu kan manajer yang dapat mengatur dan merencanakan tugas yang diberikan oleh pemimpin atau atasan perusahaan dengan baik. Karena segala tugas dan perintah itu kan diberikan oleh pemimpin atau atasan, dan tugas atau perintah itu kan diberikan kepada manajer untuk direncanakan dan dilaksanakan oleh divisinya. Jadi tugas manajer itu mengatur dan membuat formulasi pengelolaan manajemen yang baik yang diberikan dan dilaksanakan kepada divisinya, agar tugas yang diberikan itu tercapai dan berhasil. Jadi jika tujuan dan tugas divisi tercapai, maka otomatis tujuan perusahaan juga dapat tercapai. Jadi intinya yang menurut kami yang bukan merupakan karakteristik manajer yang baik itu ada dalam poin ketiga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya dari perwakilan dari kelompok 6, nama saya Rilwan, akan menjawab pertanyaan nomor 2, yang mana bagaimana sistem QQM berjalan sesuai dengan keinginan pelanggan. Yang pertama, perusahaan harus fokus pada pelanggan yang mana visi, komitmen, dan suasana pejajaran dengan pelanggan. Selanjutnya kemauan untuk mengidentifikasi dan mengatasi permasalahan pelanggan. Industri Xiaomi selalu berusaha untuk mengidentifikasi dan mengatasi permasalahan para pelanggannya. Yang selanjutnya memanfaatkan informasi dari pelanggan, yang mana tujuannya untuk memperbaiki kedepannya. Selanjutnya Xiaomi melakukan pemberdayaan pegawai sebagai profesional yang memiliki kemampuan melakukan hal-hal yang dianggap perlu dalam rangka memuaskan kebutuhan pelanggannya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Indi Fadilasari. Saya akan menjawab pertanyaan dari Elvira. Apa fungsi penerapan desentralisasi dalam pengendalian hasil di sebuah perusahaan? Jadi, perusahaan biasanya memiliki pertanggungjawaban dengan mengambil keputusan. Adapun fungsi penerapan desentralisasinya, yang pertama sebagai informasi untuk mengukur akuntabilitas. Informasi ini sangat penting bagi para manajer yang bertanggung jawab terhadap pekerjaannya, karena manajer tidak hanya mengendalikan, tetapi juga memahami tanggung jawab yang mencakup akuntabilitas yang mencerminkan pengukuran kinerja berupa hasil yang diperkirakan. Yang kedua, untuk menilai kinerja pusat biaya. Kinerja pusat biaya utamanya diukur berdasarkan efisiensi, mutu, dan manajemen. Yang ketiga, menilai kinerja laba. Kinerja pusat laba ini dinilai dari profitabilitas untuk memotivasi manajer agar memaksimalkan laba perusahaan.
Dan yang keempat, menilai kinerja investasi. Kinerja investasi ini terdiri dari pendapatan, biaya, dan investasi. Dalam pusat investasi ini, manajer mempunyai ekstensi tertentu seperti aset jangka panjang, serat-serat kredit, tingkat persediaan, dan penetapan harga jualnya. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Saudari Rini. Saya rasa jawabannya sudah cukup bagus ya, sudah cukup baik. Jadi sedikit tambahan aja. Memang pendekatan sibernetik ini sangat penting bagi perusahaan. Kenapa? Karena kan tadi itu seperti yang sudah saya bilang, pendekatan sibernetik ini berkaitan dengan umpan balik ataupun sebab akibat dari sebuah tindakan yang dilakukan. Jadi karena itu karena berkaitan dengan tindakan, makanya sibernetik ini penting. Karena itu berkaitan dengan proses, sebab, dan akibat dalam mencapai target atau tujuan perusahaan. Jadi jika perusahaan ini melakukan sibernetiknya itu dengan baik, maka akan berdampak baik pula bagi perusahaan. Begitupun sebaliknya. Nah, jadi jika perusahaan ini mengalami masalah, jadi langkah untuk menyelesaikannya dengan pendekatan sibernetik ini ya dengan meminimalisir masalah itu ya tentunya harus menerapkan tindakan yang tepat dan tentunya terstruktur yang sudah direncanakan sebelumnya. Oke, itu saja tambahan dari saya. Terima kasih. Baik, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jawaban dari Angga sudah cukup tepat menurut saya, karena memang jadi seorang manajer itu bukan hanya berorientasi terhadap tujuan divisinya saja dan mengabaikan tujuan perusahaan, namun seorang manajer yang baik memiliki karakteristik selain dari memiliki perpaduan yang tepat antara pengetahuan secara konseptual dan praktik. Kemudian dari situ dapat membuat sebuah formulasi pengelolaan organisasi yang harmonis antara perencanaan dan pelaksanaan. Dan seorang manajer tuh harus turun ke lapangan untuk mengetahui permasalahan yang sebenarnya terjadi. Manajer yang baik juga diharapkan bisa menjadi pimpinan yang dapat menjadi contoh bagi bawahannya. Artinya, suatu proses manajemen akan tercapai tujuannya jika ada pimpinannya. Dan manajer harus berorientasi untuk masa akan datang sehingga tercapai tujuan yang diharapkan. Terima kasih, Angga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sopianum, perwakilan dari kelompok 3. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Anggun Eci Amelia. Yang pertanyaannya yaitu ketika sebuah perusahaan memutuskan untuk merancang atau mendesain sistem pengendalian manajemen, apa hal yang perlu diperhatikan oleh perusahaan? Menurut kami itu tahap pertama manajer harus memutuskan apa yang akan dicapai oleh perusahaan dan cara untuk pencapaiannya. Keputusan akan diketahui seperangkat tujuan perusahaan dan strategi menjadi kebijakan-kebijakan yang dapat menuntut arah maupun program-program kegiatan untuk tercapainya tujuan tersebut. Setelah keputusan tersebut dibuat, maka pengendalian manajemen mulai bertugas untuk memastikan bahwa kehendak manajemen telah dilaksanakan. Baiklah, terima kasih Farhan. Ya, jawabannya benar. Di sini manajemen puncak memberikan rancangannya untuk dianalisis oleh para ahli keuangan mengenai biaya apa-apa saja yang diperlukan untuk menjalankan rancangannya itu. Dan setelah dianalisis, rancangannya ini diberikan kepada direktur. Dan setelah disetujui oleh direktur, rancangan itu barulah dapat dijalankan. Dan biayanya tentu saja sudah disetujui juga oleh direktur perusahaan tersebut. Baiklah, terima kasih atas jawabannya, Saudara Rilwan. Jawaban dari pertanyaan yang kedua, untuk kelompok 1 itu sudah benar. Seperti yang dikatakan Saudari Indi tadi, manfaatnya itu diantara lain sebagai informasi untuk menilai kinerja pusat laba, sebagai informasi untuk menilai kinerja pusat biaya, sebagai informasi untuk mengukur akuntabilitas. Dan
Desentralisasi ini adalah pendelegasian wewenang dalam membuat keputusan dan kebijakan kepada manajer atau orang-orang yang berada pada level bawah dalam suatu struktur organisasi. Itu aja tambahan dari saya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya begitu Srap. Jadi kayak kita punya plan A, plan B, dan plan C gitu. Nah ketika kita udah ngerancangin sebuah planning, kemudian terjadi kegagalan gitu kan. Nah itu harus kita minimalisir dengan cara kita ada plan B-nya gitu. Nah sebaliknya lagi itu ada opsi lain yang itu membuat sebuah perbaikan, yaitu yang tadi Ded bilang tadi itu adalah sebuah evaluasi yang dimana itu dari manajer puncaknya gitu, bagaimana mengantisipasi gitu loh ketika udah terjadi kegagalan. Kan kalau dibilang kan kalau udah beras jadi nasi jadi bubur gitu kan ya, itu udah yang nggak bisa diapa-apain lagi ya. Gimana caranya kita agar evaluasi itu biar tidak terjadi hal yang sama untuk kedua kalinya. Terus and then buat perubahan planning gitu loh. Setelah kita buat evaluasi gitu, buatlah perubahan planning atau prosedurnya gitu. Baiklah, terima kasih atas jawabannya Saudari Sopianom. Menurut saya sudah cukup bisa dipahami. Namun saya akan sedikit menambahkan, ketika sebuah perusahaan memutuskan untuk merancang atau mendesain sistem pengendalian manajemen, hal yang perlu diperhatikan itu ada 3 poin. Yang pertama itu apa keuntungan perusahaan kita untuk merancang sistem pengendalian tersebut. Maksudnya, si perusahaan harus paham betul apa opportunity atau keuntungan yang akan dicapai pada tujuan akhir perancangan sistem pengendalian ini. Nah, yang kedua ada bagaimana dengan biayanya. Contohnya itu di masa pandemi ini kan banyak yang melakukan kerja dari rumah atau work from home. Nah, ini akan membutuhkan absensi berbasis online. Maka perusahaan harus menyiapkan atau menggaji si IT-nya tersebut. Nah, di sini si perusahaan harus paham betul nih bagaimana penempatan biaya tersebut agar perusahaan tidak mengalami yang namanya kerugian. Nah, yang ketiga ada apa efek samping dari pengendalian yang dirancang perusahaan. Dari segi biaya, apakah perusahaan itu merugi atau tidak? Seperti itu. Oke, terima kasih ya atas penjelasannya. Terima kasih Asraf sebagai pemateri. Nama saya Hargus Pitamanik, saya dari kelompok 3 akan menjawab pertanyaan nomor 2. Jawabannya yaitu penerapan dalam pengendalian ketat yang dapat dilakukan oleh perusahaan yaitu 1. Pembatas perilaku. Baik fisik atau administrasi dapat menciptakan pengendalian yang ketat dalam beberapa bidang dalam organisasi. 2. Kajian pratindakan. Penerapan ini dapat membuat ketat sistem pengendalian manajemen jika kajiannya sering, detail, dan dilakukan oleh pengkaji yang rajin dan berpengetahuan luas. 3. Akuntabilitas tindakan. Penerapan ini menciptakan pengendalian ketat seperti halnya pengendalian hasil yang ketat. 4. Penguatan tindakan lebih ketat dengan memberikan imbalan atau hukuman yang signifikan terhadap karyawan yang terlibat. Maknanya bervariasi secara langsung dengan ukuran penguatan. Insentif merupakan bentuk umum penguatan. Hukuman adalah bentuk umum dalam pengendalian tindakan karena sering melibatkan pelanggaran karyawan dengan peraturan atau prosedur. Efek sampingnya adalah karena sistem yang kompleks, perusahaan tidak selalu memahami risiko pengendalian yang ada. Penelitian menunjukkan bahwa lebih dari 2/3 dari eksekutif percaya bahwa pengendalian yang efektif terhambat karena selalu fokus pada teknologi dan gagal menunjukkan perubahan organisasi dan perubahan prosedur yang diperlukan. Hal ini yang membuat terjadinya penerobosan pada keamanan utama. Terima kasih. Baiklah, terima kasih atas jawabannya Saudara Anhari Guspi. Saya rasa jawabannya sudah cukup bagus dan sudah bisa diterima.
Dan pembelian paket Telkomsel itu biasanya sudah disertai dengan bonus seperti gratis SMS dan gratis nelpon ya. Jadi bagi orang-orang yang sudah tua gitu, yang sudah berumur, itu kebanyakan memilih Telkomsel karena ingin memanfaatkan selain kuota internetnya juga pakai teleponnya dan SMS jarang ya saya rasa. Lalu yang jadi kelemahan Telkomsel ini sekarang karena Telkomsel ini menurut saya dia pangsa pasarnya itu di kalangan menengah gitu Bu ya. Jadi yang kalangan bawah agak sedikit susah gitu untuk membeli paket datanya, sehingga orang-orang yang di bawah itu jadi tidak banyak yang pakai Telkomsel, kecuali hanya untuk kartu biasanya. Lalu Telkomsel yang dulu kita garis bawahi itu memang jaringannya kencang, namun sekarang tidak begitu kencang ya. Mungkin karena kemarin di kantor Telkomsel yang di Jakarta atau di mana saya lupa itu terjadi kebakaran di servernya, dan sekarang mungkin sampai sekarang masih perbaikan ya. Jadi kadang jaringan Telkomsel ini sangat susah untuk diakses, paketnya mahal dan gitu ya. Dan untuk Indosat ini merupakan perusahaan dari luar gitu ya. Jadi kelebihan Indosat ini kartunya murah, pakai data juga murah, dan kecepatan internetnya di sekarang ini, di beberapa tahun ini sangat cepat ya menurut saya, karena saya juga salah satu yang memakai Indosat, dan menurut saya itu sangat kencang. Dan kelemahan dari Indosat ini, dia jaringannya tidak ada, maksudnya belum sampai ke pedalaman-dalaman gitu ya, ke kampung-kampung, sehingga tidak luas jaringannya, dan kuota internet yang biasa di Indosat ini kebanyakan kalau kita beli langsung dari counter gitu, voucher, itu biasanya terbagi-bagi menjadi 3 ya, paket lokal dan kuota utama, serta satu lagi itu kuota malam jam 1 sampai jam 6. Jadi kebanyakan orang yang pakai malamnya jarang habis gitu Bu ya, karena orangnya kalau udah tengah malam tidur. Tapi di bulan Ramadan ini ya, termasuk saya sendiri ya, di bulan Ramadan ini kalau sudah selesai sahur jam 3 tuh, nah jadinya ya itu aja sih menurut saya Bu. Terima kasih. Tapi di sini dari jawaban kalian berdua itu Ibu belum melihat, mendengar kaitannya dengan cybernetiknya. Untuk pendesainan pada pendekatan cybernetiknya itu masih pada kelayakan produk, kan? Cybernetiknya apa untuk ini? Kalau dikaitkan dengan pendekatan desain cybernetiknya itu apa kelemahan kelebihannya? Apakah dia itu apa namanya ya? Apa sih bagaimana pendekatan cybernetik dalam melihat situasi, membaca situasi. Nah, itu tadi yang dijawab Dea sama si Adriansa itu udah searah, dilihat dari situasi, misalnya dia sudah masuk ke wilayah merambah ke perkampungan, itu sudah bagus. Nah, sebenarnya sih Ibu mau yang seperti itu jawabannya. Bagaimana mereka membentuk kondisi yang efektif. Nah, yang tadi itu si Telkomsel itu sudah membuka membuka tower ya, tower jaringan. Nah, dengan melihat kondisi-kondisi perkampungan. Nah, gitu dikaitkannya dengan seperti itu. Nah, satu lagi Ibu mau, itu sudah bagus, cuman kalian nggak kaitkan, cuman menjawab apa yang argumentasi kalian aja, apa yang pikiran kalian, tapi itu sudah bagus untuk pendekatannya. Kemudian satu lagi ya, kalian tahu kan Facebook ya, Facebook dia mengakuisisi Instagram dan WhatsApp ya, kalau nggak salah. Nah, bagaimana sih cara si Facebook ini mendesain desain cybernetiknya itu agar ketiganya ini berjalan dengan
dengan searah gitu, bersamaan. Sementara kan yang kita lihat, yang paling banyak masih dominan itu memakai antara IG dan Facebook, masih Facebook ya, masih dominan ke Facebook. Nah, bagaimana sih si Facebook ini, bagaimana si Facebook ini bisa membuat si IG ini, ya, WA itu beda ya. Kalau IG dan Instagram dan Facebook itu kan sosial media yang untuk media. Kalau WhatsApp itu kan untuk ini kan komunikasi. Nah, itu berbeda. Nah, untuk Facebook ini bisa membuat si IG ini setara dengan dia. Apa sih yang harus dilakukan si apa namanya? Si Facebook ini? Mark Zuckerberg, Bu. Ya, Mark Zuckerberg itu deh. Nah, ya, coba. Siapa yang bisa? Coba disamakan, menjawabnya memakai proses desain pada pendekatan cybernetik yang gambar 22 halaman 32. Siapa yang bisa? Bu Hana mau coba jawab. Silakan. Eh, Agak kuat suaranya ya. Oh ya, jadi Facebook itu dalam apa namanya? Dalam menyetarakan 3 aplikasi tadi yang diakuisisi ya, Bu. Menyetarakan dia biasanya dia ngelakuin survei. Kalau di Hana pernah ya, kalau kita buka YouTube tuh biasanya Facebook itu masuk dia ada survei, ada beberapa aplikasi yang dia survei, WhatsApp, Instagram, itu sering kali, tapi Hana sering skip. Jadi dia survei mungkin di mana pengguna itu yang paling banyak digunain. Waktu itu ada pertanyaan kayak aplikasi ini yang mana yang Anda sering gunakan kalau waktu itu muncul di YouTube Hana. Terus kan terus dia itu Facebook ini menyetarakan fitur-fitur yang ada di Instagram, Facebook sama WhatsApp. Kayak dulu WhatsApp nggak punya status. Kalau nggak salah WhatsApp dulu bukan. Facebook dulu nggak bisa buat story Facebook dulu nggak bisa. Yang bisa cuma Instagram. Tiba-tiba kaitkan dengan ini gambar 22 Hana. Iya ini Bu, mencari itu menurut Hana itu di bagian dia kan merumuskan masalah. Setelah dia survei tadi mungkin lebih dominan Facebook. Setelah Facebook itu lebih dominan, Facebook ini berpikir gimana caranya 3 perusahaan tadi itu bisa lebih naik penggunanya. Jadi akhirnya dia terus dia membentuk kondisi-kondisi yang efektif untuk pemecahan masalah. Terus dia mencari tahu tentang situasi masalah. Berarti kan masalahnya karena mungkin fitur yang di WhatsApp atau di Instagram itu belum terlalu lengkap seperti di Facebook. Kalau di Facebook itu kan fiturnya lengkap, bahkan sampai ada game di Facebook itu. Jadi si Facebook ini setelah dia mencari tahu, dia mencoba melakukan pendekatan sibernetik tadi dengan menganalisis elemen-elemen yang 4 tadi, keinginan klien, setting penghuni, dan kebutuhan lain. Jadi kan sekarang kan lagi hype-nya story. Jadi mungkin Facebook itu menyetarakan di antara keempat-empatnya ini
aplikasi fitur-fitur story itu. Jadi biar semuanya aktif gitu. Kayak di WhatsApp udah ada story WhatsApp, di Instagram juga udah ada story WA, di Facebook juga bahkan sekarang udah ada. Jadi Facebook itu dia lebih lebih melengkapi fitur-fitur gitu, biar ketiga aplikasi ini rentang penggunanya naik gitu, Bu. Udah segitu dari Hana, Bu. Gitu ya. Jadi sekarang siapa yang lebih unggul? Kalau di kalangan anak muda rasa Hana Instagram sama WhatsApp. Kalau di Facebook kan sasarannya karena HP Android juga baru hype setelah corona ini kan, jadi rasa Hana Facebook itu lebih ke ibu-ibu, lebih ke bapak-bapak gitu sih. Kamu bilang mau ke orang tua. Iya. Berarti mereka bisa ini ya, memecahkan masalahnya ya. Oke. Baik, itu jawaban yang sangat bagus. Yang lain? Ada yang bisa? Yang lain? Kalian tinggal mengutarakan argumentasi kalian aja kok susah. Yang lain? Nggak ada? Nggak ada ya, oke. Tadi Hana dari kelompok mana? Kelompok 5, Bu. Kelompok 5. Si Dea? Kelompok 2, Bu. Oh, sama. Oke, baik ya. Untuk kedepannya, tolong dikuasai lagi materinya. Untuk kelompok 2 udah cukup bagus untuk penguasaan materi. Tinggal pemaparannya tolong ditingkatkan ya. Jangan terlalu memakai bahasa teori, tapi jelaskanlah dengan pemaparan, dengan pemahaman kalian sendiri. Dan Ibu pun juga minta tolong orangnya itu jangan itu-itu aja dong yang aktif. Ibu jadi hafal siapa-siapa aja yang aktif. Tolong yang lain, ya tolong aktif. Jangan sia-siakan hadiah Ibu loh. Ya, kalau kalian menyanyikan hadiah Ibu rasa rugi ngeluarinnya. Bagusan Ibu kasih sama kelas lain yang lebih aktif. Oke, untuk kelompok 3 kita kapan ya libur ya? Kita udah libur minggu depan? Kurang tahu, Bu. Belum ada juga jelasan libur lebaran. Kita minggu depan belum hari raya kan? Belum, tanggal 13. Belum, Bu. Belum, Bu. Masih minggu depan tanggal 6, Bu. Tanggal 7. Tanggal 7. Tanggal 7. Tanggal 14? Libur ya? Lebaran, Bu. Lebaran, Bu. Hari raya ya tanggal 14 ya? Iya, Bu. Ya. Jadi tanggal 14 kita masuk, tanggal 7 masih masuk, tanggal 21 kita masuk ya? Iya, Bu. Oke, tanggal 21 kita masuk. Ini kan nggak ada yang ini kan? Nggak ada yang pulang kampung lagi kan? Kan udah di kampung. Nah, baik. Ibu cukupkan sampai di sini. Tolong kelompok 3 jauh lebih baik lagi dari kelompok sebelumnya. Yang kelompok yang udah maju, tingkatkan kualitas ya. Tingkatkan kualitas. Kalau kalian merasa kurang, berarti kalian harus meningkatkan kualitas atas jawaban kalian dari pertanyaan-pertanyaan yang diberikan oleh si pemateri. Oke, baik. Ibu akhiri sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.